warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risa Dwi Ayuni, SIKOM MSI dengan NIDN 112129001. Saya merupakan dosen program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Saya ingin mempersembahkan sebuah video pengajaran, namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu di video tersebut, yaitu mata kuliah Program Humas. Program Humas diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan 3 SKS dan memiliki kode IKM 3723. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memberikan pembahasan tentang pelaksanaan program kampanye atau aktivasi humas, mulai dari konteks perencanaan, analisis dan riset, penetapan tujuan, penyusunan pesan, penentuan halayak, strategi dan taktik, pengukuran waktu dan sumber daya, hingga evaluasi program humas tersebut. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita lanjut ya kelas program humas ya. Oke. Kita lanjut ya. Kemarin kita udah ngebahas tentang PR itu sendiri, dasarnya apa? PR adalah public relation atau apa ya? Kamu apa? PR adalah komunikasi strategi agar tercipta hubungan mutual atau saling menguntungkan antara organisasi dan publik. Ya, organisasi publik harus mutual. Mutual artinya saling menguntungkan. Jadi harus saling menguntungkan. Kalau publiknya terbagi dua, yaitu publik eksternal dan internal, gitu ya. Jadi itu harus hafal sekali. Jadi ini adalah lanjutan yang kemarin karena dasarnya. Kemudian kita gimana cara developing atau membangun PR campaign. PR campaign itu adalah bisa diartikan sebuah program atau aktivitas ya, aktivitas humas gitu. Nah ini kita lihat ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu ada 8. Yang pertama konteks, planning, analysis, research. M, objektif, public and message, strategi and tactics, time frame, research and evaluation ya. Kita akan bahas satu-satu. Konteks ini penting ya. Kalau misalnya untuk berencana itu kita harus lihat konteks dulu ya. Ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam konteks nih. Misalnya opini publik. Di sini kamu lihat opini publik, apakah sesuatu itu sedang positif, netral atau negatif. Kalau misalnya positif, maka kita kuatkan ya, kita dorong ya gitu, bahwa memang kita bagus dalam hal itu gitu. Tapi kalau negatif, lebih baik kita PR-nya menyelesaikan isu-isu negatif itu dulu gitu ya. Terus ini stakeholder and publik juga. Stakeholder itu biasanya pemegang saham, owner gitu ya. Mereka maunya apa gitu. Jadi kalau PR itu dalam perusahaan mereka nggak bisa memutuskan sendiri. Harus tanya ke atas gitu ya. Apakah cocok campaign yang akan mereka lakukan, atau yang dari atas mungkin ada pesan campaign apa yang ingin bawahnya lakukan gitu ya. Tuh. Apakah education, charity, terus waktunya. Kemarin kita waktu Ramadan ya, kalau misalnya PR program bulan Ramadan cocoknya bikin apa? Bukber atau bagi-bagi sembako atau takjil gitu ya. Jadi cocok gitu momennya kalau gitu. Biasanya acara keagamaan itu cocok di bulan Ramadan. Jadi bagi-bagi takjil sekarang itu nggak cocok karena tidak sesuai konteks ya, gitu. Ini singkat saja. Yang kedua itu planning. Kenapa harus berencana? Ya karena banyak sih alasannya. Karena something yang kalau tidak ada direncanakan pasti akan kacau ya. Di sini ada alasan kenapa planning itu penting. Satu adalah fokus. Artinya fokus itu berarti
fokus pada sebenarnya kita mau ngapain, tujuan kita apa gitu. Contohnya kalian kesini mau ngapain? Mau belajar, mau kuliah kan. Jadi memang planning dari rumah saya mau kuliah. Kalau udah kamu planning berarti kamu insya Allah gak kemana-mana, karena memang fokus pada tujuannya hari mau kuliah gitu. Supaya lebih efektif gitu ya, juga budgetnya pas ya. Saya hari ini bawa 50.000. Nah jadi udah planning nih 50.000 nanti dari penggunaannya begini. Saya kalau tidak direncanakan 50.000 yang seharusnya cukup atau buat beli buku gitu kan, seperti kalian yang sangat rajin beli buku itu, jadi nggak kebeli gitu karena planningnya tidak sesuai gitu ya. Tuh. Jadi planning itu sangat penting nih. Tapi pernah dengar nggak misalnya plan A, plan B, plan Z, plan Z. Kita mulai dengan plan A. Kalau misalnya Bu ada tantangan hambatan dalam berencana, itu kita gimana? Larinya ke plan B dulu ya. Ingat ke plan B dulu, soalnya banyak banget orang-orang gitu ya. Ketika ada masalah gitu dalam suatu aktivitas, dia lebih lari ke plan Z langsung gitu. Plan Z misalnya batal, mundur gitu. Padahal masih bisa dilakukan gitu ya. Masih bisa dilakukan dengan plan yang lainnya. Gitu. Kalau misalnya anak PR itu memang harus strategis, bisa merencanakan sesuatu dan mengeksekusinya dengan baik gitu. Tipe perencanaan nih analysis and research ya. Analysis artinya analisis, research artinya ya, riset, penelitian. Kenapa mesti riset dulu sebelum kita melakukan aktivitas program? Jadi sedikit cerita ya, kemarin itu kan Ibu mengadakan pengabdian kepada masyarakat ya. Di mana? Di Jorong gitu, di Plehari. Terus kebetulan kami itu tidak ada riset sebelumnya. Jadi modal nekat nih langsung ke sana. Dengan harapan kita tuh mau ngajarin mereka kemarin itu public speaking gitu ya. Karena berhubungan dengan komunikasi. Biasanya setiap dosen tuh sesuai kompetensinya. Kalau yang ekonomi, pelatihan yang berhubungan dengan ekonomi. Kalau misalnya TI, pelatihan dengan komputer gitu ya. Nah kalau komunikasi ini biasanya public speaking, media sosial gitu ya. Akhirnya udah dong, kita ke sana. Ternyata ketika kita ngobrol sama kepala desanya, kita udah ready dengan materi. Ternyata mereka tidak membutuhkan itu. Mereka membutuhkan karena mereka daerah pantai, mereka tuh kesulitan untuk promosi ya. Promosi di daerah pantai tersebut. Jadi yang terkenal cuman Batakan, Tangkisung, padahal di Plehari mungkin di sini yang rumahnya di Plehari Jorong itu pantainya banyak banget kan. Ada pantai apa? Pantai Turki lah, pantai apa? Batakan yang ada buaya. Lagi ditutup? Masih ditutup? Bukannya kemarin ada buaya? Hah? Oh tapi nggak berenang? Ih serem juga ya. Kemarin muncul lagi di yang sana ya katanya beritanya. Itu lagi rame ya dia. Oke, masalah pantai ya. Jadi ternyata orang-orang desanya itu karena dia pantai banyak, dia kesulitan untuk promosi. Promosi itu berhubungan dengan penggunaan media sosial. Jadi justru mereka tuh minta diajarin karena kami komunikasi kan. Justru minta diajarin media sosial nih supaya mereka bisa aktif promosi gitu di medsos. Jadi mendisplaykan keindahan-keindahan pantai, bahwa pantai itu nggak Batakan sama Tangkisung loh. Pantai itu banyak loh di sekitar tanah laut gitu. Jadi kita akhirnya mengulang kembali. Jadi datang kembali dengan materi yang baru karena percobaan pertama itu tidak cocok. Nah itu adalah salah satu contoh ketika planning gak research gitu. Planningnya dari awal tuh udah bagus tapi lupa riset di awal. Apa sih kebutuhan oleh masyarakat gitu. Jadi kayak kita misalnya campaign atau humas gitulah, asal campaign aja. Kita
misalnya ada politisi atau anggota badan apa, dia mengadakan bagi-bagi sembako, ya. Mungkin secara planning itu benar gitu ya. Tapi dia lupa riset, sebenarnya masyarakat itu isu negatifnya itu mereka masih ada stereotip terhadap politisi tersebut gitu. Jadi alih-alih mereka menerima sembako, mereka justru nggak mau. Jadi seharusnya program humasnya itu adalah yang mana yang harusnya dilakukan. Artinya harus menyelesaikan agar atau mengadakan program humas yang supaya pencitraannya, reputasinya baik dulu ya, baru mikirin yang lain ya, seperti itu. Jadi harus ada riset gitu ya. Atau nggak riset, ini contohnya seperti ini juga. Misalnya Uniska gitu ya, mengadakan program-program gitu atau pameran betapa berprestasinya Uniska. Tapi dia tidak tepat. Jadi dia tidak research bahwa calon-calon publiknya Uniska itu yang which is anak SMA yang mau lulus, itu di mana mereka suka nongkrong. Akhirnya misalnya Uniska milihnya di mana? Misalnya di tempat yang tidak banyak gitu, misalnya di kantor-kantor. Nah, di kantor-kantor itu tidak cocok. Kenapa? Karena dia nggak riset juga di mana sih anak-anak itu pada nongkrong. Oh, kalau di mall ya udah kita bikin pameran di mall gitu. Jadi supaya tepat saran. Jadi udah capek-capek riset mau pameran. Udah planning nih, udah seru nih planningnya, tapi lupa riset mereka kesukaannya apa, nongkrongnya di mana, bahasanya gimana. Akhirnya mereka tidak efektif gitu. Jadi kalau mau riset di mana sih anak-anak suka nongkrong di mall? Oke, banyak gitu ya. Habis itu mereka gayanya seperti apa sukanya? Jangan-jangan yang terlalu serius gitu. Oh, kalau mereka yang sukanya anak muda seperti apa? Gimana kalau kita bawa mahasiswa? Karena mahasiswa itu dia bisa menyesuaikan ngobrol sama pelajar gitu ya, gitu. Karena umurnya nggak jauh beda. Kita bawa duta-duta yang kakak-kakak yang berprestasi, gitu ya. Nah, itu lebih cocok gitu. Terus ada audio visual yang menarik, jangan terlalu serius karena mereka bilang boring gitu ya. Jadi kita harus lihat research gitu. Seperti itu. Tapi ada juga loh yang ini PES ya. PES ini paling sering nih di marketing advertising juga. PES itu apa? Siapa bisa jawab PES? Ya, Dimas. Politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, Bu. Politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Jadi kenapa dengan politik, ekonomi, sosial, teknologi? Itu kan dari luar ya. Berarti apakah bisa dikendalikan atau tidak? Tidak bisa, Ibu. Tidak bisa. Contohnya S kan sosial ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan rakyat Indonesia, itu faktor luar. Jadi kita brand atau perusahaan atau organisasi itu mengikuti cara mereka. Gitu ya, gitu. Biasanya kalau campaign itu orang Indonesia ini sukanya karena dia tipe followers ya. Biasanya campaign PR itu melibatkan opinion leader, kepalanya, misalnya pemuka agama, public figure, karena biasanya rakyat Indonesia ini suka mendengar apa yang di atasnya lakukan atau bicarakan. Jadi biasa kita mendekatkan diri dengan opinion leader gitu. Itu lebih efektif dibanding kita langsung terjun gitu ya. Misalnya kita dari Kementerian Kesehatan mau ngadain imunisasi vaksin, kadang kita nggak bisa langsung ke mereka terjun, tapi kita lihat dulu siapa opinion leader yang mereka dengarkan atau mereka respect. Itu biasa kita lewat situ, dan nih opinion leader itu yang ngasih tahu ke bawahnya gitu ya. Kalau dari keluarga misalnya ke ibunya, nggak bisa langsung ke anaknya gitu ya. Ke ibunya atau ke ayahnya. Nah, itu mereka ayah ibunya yang akan mengajak anggota keluarganya untuk melakukan hal yang sama. Seperti itu ya. Tuh, terus isu manajemen ya, apakah gimana isu apa yang sedang berkembang. Termasuk juga SWOT. Kenapa analisis SWOT apa sih? Bu,
Ya, Ahim. SWOT, kalau S-nya itu strength, Strength, atau kekuatan, kalau W-nya itu weakness, kelemahan, O-nya itu opportunity atau peluang. yeah. Terus yang terakhir T itu threat atau ancaman. Iya, ancaman. Kenapa kita harus lihat SWOT dulu ya? SWOT ini dari diri ya. Jadi apa sih kekuatan kita? Uniska kuatnya apa? Banyak mahasiswanya berprestasi. Nah, maka itu kita tahu strength kita nih. Itu yang kita kuatkan. Jadi kalau kita program humas, di berita, di baliho, di pameran, ketemu media relation, kita lebih banyak membicarakan hal ini. Betapa prestasinya kita, kekuatan kita sampai mana, seperti itu. Ya, kalau weakness mungkin ini jadi pembelajaran ya. Tapi weakness ini akhirnya kita menjadi apa sih yang kita kurangnya, lalu kita apa? Kita perbaiki. Atau kalau misalnya ada bisa kita perbaiki langsung, contohnya gini. Kemarin ilmu komunikasi dibilang jurusan yang ngomong doang. Apakah itu weakness atau traits ya? Akhirnya kita untuk menjawab itu, kita akan bikin campaign ya, bahwa di dalamnya itu adalah konten-konten misalnya atau publikasi kegiatan-kegiatan kalian, misalnya yang radio, jurnalistik, program humas, bikin komunikasi bisnis, nah seperti itu gitu. Jadi weakness itu dijawab. Siapa tahu weakness itu hanya stereotip dari luar, itu bisa. Kayak kemarin kita lihat di iklan Aqua ya. Aqua karena dia produknya dari luar, sekarang juga mengalami istilahnya sentimen negatif ya, karena dibilang dianggap produk bukan Indonesia. Ternyata di iklan terbarunya yang kemarin baru kita tonton, apa dia bilangnya? 100% in Indonesia gitu. Akhirnya artinya sebenarnya itu iklannya itu iklan humas gitu, bahwa enggak kok, saya enggak bener kok apa yang isu-isu yang kalian dengar, saya tuh 100% Indonesia, dibangun dan didirikan orang Indonesia, pegawainya pun orang Indonesia. Jadi kalau ada afiliasi dari luar itu tidak benar gitu. Jadi iklan Aqua itu salah satu PR program juga nih untuk menjawab stereotip gitu. Ya, jadi PR program itu selain ada kan bisa bilang apakah harus bikin event, banyak juga. Mau bikin iklan, publikasi, publisitas, berita, event, banyak ya. Gitu ya. Oke, jadi stakeholder sama research stakeholder juga maunya apa mereka. Terus di sini ada riset teknik, kuantitatif dan kualitatif ya. Kuantitatif yang hitungan, kualitatif yang wawancara. Lanjut nomor 4 ya, aims and objective. Ini saya pakai file bahasa Inggris karena file yang saya temukan ini lengkap kalau dengan keyword bahasa Inggris munculnya dibanding saya ketiknya bahasa Indonesia ya. Jadi kita catch up aja apa yang saya sampaikan sehingga kamu mudah mengerti. Jadi aims dan objective. Aims itu apa? Aims sama objective sama-sama artinya tujuan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sama-sama tujuan. Tapi bedanya apa? Bu. Ya, bagus. Aim itu visi Bu, sedangkan objektif itu misi. Ya, visi, misi. Ya. Kalau visi itu tujuan utama, misi adalah gimana cara mencapai visi. Oke, ada pertanyaan satu dulu. Siapa ini? Alda. Apa Alda? Mau nanya media apa saja yang kita gunakan untuk menjalankan program humas. Media apa aja yang bisa digunakan untuk menjalankan program humas? Banyak ya. Ini saya tulis di sini deh. Karena biasanya apakah selalu langsung Bu? Kan banyak juga. Ternyata enggak juga. Sama yang kayak di ini ada 3 media. Selain media langsung ya, artinya kita langsung bertemu dengan publik kita, bertemu dengan publik eksternal gitu ya. Ada media, ada 3 media, yaitu media sendiri,
Media massa dan sorry. Satu lagi media pihak ketiga. Wah, apa ini media? Media langsung itu artinya tatap muka ya. Karena beberapa PR program itu langsung terjun ke lapangan ya, seperti nggak selalu publikasi news, ada event gitu ya. Itu bisa CSR, community relation, itu rata-rata langsung ya. Tapi ada juga yang tiga, ada yang pakai media sendiri. Media sendiri apa artinya? Media yang kita punya. Medsos yang kamu punya, website yang perusahaan punya, medsos yang perusahaan punya, itu bisa digunakan. Media massa. Sebenarnya media massa ini kuncinya yang berbayar. Cetak, elektronik dan online. Jadi nebeng. Misalnya kita acara nih, terus kita masuk ke koran Radar Banjarmasin, ke koran Banjarmasin Post gitu ya, ke Duta TV gitu ya. Itu menggunakan media massa. Karena media massa ini ada kenapa mesti pakai media massa padahal media sendiri ada? Cakupan media massa itu lebih luas. Ya, cakupan media massa lebih luas. Kayak koran itu kan dia penyebarannya misalnya satu provinsi, berarti kita udah punya cakupan satu provinsi. Makanya media itu semakin luas cakupannya semakin mahal. TV paling mahal karena cakupannya satu Indonesia, gitu ya. Jadi kita kadang perlu media massa ya, karena audiensnya tuh luas. Sama pihak ketiga ini contohnya kita secara sadar kita ngendorse orang untuk minta nge-share, atau mereka voluntary secara sukarela nge-share ya. Nah, tapi yang sukarela ini hati-hati karena bisa dua, bisa positif, bisa ya positif alhamdulillah. Misalnya Uniska citranya sangat bagus, saya suka di Uniska. Ya itu alhamdulillah, tapi mungkin ada pihak ketiga yang mudah-mudahan tidak ada isu negatif ya ketika mereka menggunakan medianya sendiri gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, siapa namanya? Ahmad Aisyah, Bu. Ahmad, ya. Jadi kita dulu, Bu, apakah boleh melibatkan PR konsultan dalam melaksanakan program Humas? PR konsultan ya, pertanyaannya bagus ya. Apakah PR konsultan itu perlu ya? Boleh nggak ya kita melibatkan PR konsultan? Jawabannya boleh gitu ya. Karena kadang suatu perusahaan itu kalau isunya atau krisisnya terlalu besar, dia tidak bisa menghandle sendiri. Karena konsultan PR ini dia berisi ahli-ahli dalam bidang PR. Mungkin ada nasihat-nasihat dari mereka, para ahli ini. Anggap aja kalau misalnya konsultan PR itu kalau saya dihukum, dia tuh pengacaranya gitu ya, atau lembaga hukumnya. Jadi banyak ada review-review atau masukan atau rekomendasi dari mereka gitu. Dan mereka juga menyediakan SDM-nya. Jadi kalau misalnya kita tidak melaksanakan sendiri, bahkan mereka pun menyediakan SDM-nya. Jadi sering pemerintah perusahaan menggunakan konsultan PR dalam hal-hal tertentu. Misalnya kalau event besar. Kemarin saya di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ketika jadi humas di sana, ketika mereka melaksanakan Musrenbangnas ya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, itu kan mengundang satu Indonesia ya. Jadi tim PR-nya itu nggak kuat. Akhirnya membawa konsultan PR untuk membantu gitu. Dan itu occasional aja. Sesuai sikon perlu. Jadi karena nggak diperlukan setiap hari, maka hire-nya atau dipanggilnya konsultan PR itu hanya kalau perlu. Jadi tidak menjadi tapi kalau dalam internalnya tetap ada ininya apa namanya? Pegawai PR-nya. Jadi kita kemarin tuh di DPR RI juga kemarin waktu acara parlemen remaja itu kita juga melibatkan event organizer dan konsultan humas dari luar. Karena eventnya satu Indonesia, banyak sekali yang dihandle. Jadi tim PR-nya nggak kuat nih kalau hanya beberapa orang. Jadi panggil PR konsultan supaya semuanya berjalan lancar. Itu mereka handle semua dari cara
pengorganisasian sampai media relationnya, beritanya harus ngapain, itu mereka ada masukan-masukan seperti itu juga ya. Jadi siapa di sini cita-citanya mau jadi konsultan humas, itu sangat bagus ya, karena di Banjarmasin pun belum ada itu ya. Jadi kita satu tim nanti ya, cita-cita jadi konsultan humas. Karena ibu sudah mengumpulkan semua sertifikasi humas, tinggal mencari orangnya. Ya, besok lah. Oke. Oke, sudah. Kita tutup ya, ini public. Perlu tambahan lagi nggak? Terakhir ya, public and message. Mana ini? Ini mungkin akan menjadi tugas juga ya. Public itu apa tadi? Public adalah orang yang kita sasar ya. Jadi bukan berarti selalu masyarakat. Masyarakat itu salah satu public, tapi bukan hanya masyarakat. Karena kita terpaku sama hubungan masyarakat humas ya. Padahal bahasa Inggrisnya public relation, public ya. Media, apalagi masyarakat, pemerintah, termasuk ya semua ya. Jadi public itu who shall I talk with, dengan siapa aku berbicara, dan apa yang harus saya bicarakan. Gitu ya. Dengan siapa saya berbicara ya, dengan publiknya. Gitu ya. Kalau misalnya Uniska tadi untuk menjaring mahasiswa baru, berarti siapa targetnya? Ya anak SMA yang baru lulus gitu ya. Harapannya itu, what shall I say? What shall I say? Apa yang harus saya sampaikan? Yaitu membangun goodwill, terus mencitrakan bahwa Uniska baik gitu. Terutama especially anak program studi ilmu komunikasi ya. Yang keren, pintar, kece, dan aktif, dan tetap ada sopan santun. Kayak di itu nomor 1 sopan santun ya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, klasik ya. Oke, tadi jadi udah kita sampai ke konteks, strategi, taktik ya, objektif. Ini adalah tugas kalian untuk minggu depan, yaitu membuat model perencanaan program humas. Yaitu adalah buat konsep program humas dengan 4 aspek berikut. Yaitu program humasnya bisa berupa publication, event, community involvement. Community involvement ini kayak community relation dan CSR ya. Pokoknya segala gerakan, campaign yang melibatkan masyarakat atau publik yang disasar ya gitu. Jadi nomor 1 tuh kalian harus analisis pengenalan situasi. Artinya kenapa sih ide kalian ini penting, berasal dari mana? Kok jadi kepikiran gitu. Jadi ini lebih ke data, fakta atau keprihatinan yang kalian temukan di lapangan. Ya. Kemudian tujuannya mau apa? Halayaknya siapa? Dan media yang digunakan apa? Tadi udah dijelaskan media ya. Ada beberapa media yang mau digunakan, ada langsung dan tidak langsung, media massa, media sendiri, dan media pihak ketiga gitu ya. Tuh. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pengajaran saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya Risa Dwi Ayuni mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.